Halo, selamat sore pemirsa. Gagasan serta penjajakan dari Presiden Joko Widodo untuk membentuk koalisi besar bergulir semakin kencang. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah bertemu dengan 5 ketua umum partai politik dari Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan P3. Kelima partai ini merupakan gabungan dari 2 koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu serta Koalisi Indonesia Raya. Nah, dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan perolehan suara Prabowo meningkat pemirsa. Setelah pertemuan itu, satu persatu partai lain mendatangi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Mereka adalah Partai Bulan Bintang dan Perindo Haritanu Sudibyo. Apakah rangkaian pertemuan ini menunjukkan bahwa koalisi besar akan segera terbentuk? Akankah gagasan koalisi besar ini mengajak serta PDIP atau justru PDIP lah akan dijadikan sebagai lawan politik? Kita akan bahas di Kabar Petang. Kali ini saya Tisa Noveni, kita mulai Kabar Petang selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, jembatan akses penghubung jalan utama 2 desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terputus. Jembatan terputus karena tidak kuat menahan arus sungai yang meluap akibat hujan deras yang turun dalam beberapa hari terakhir. Gudang reparasi tempat perbaikan tabung gas 3 kg di Ciamis, Jawa Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun petugas sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Upaya pemadaman kebakaran pabrik plastik di Bantar Gebang, Bekasi kini difokuskan pada sejumlah titik api yang dikhawatirkan masih bisa membesar. Titik-titik api tersembunyi di bawah material biji plastik di pabrik tersebut. Informasinya pemirsa, masih ada kesulitan dalam upaya memadamkan keseluruhan api yang sempat membakar pabrik plastik di Bantar Gebang, Bekasi. Kita akan menuju ke sana. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terpantau mengalami erupsi dengan memuntahkan guguran lava sejauh 1,5 km ke arah Besuk Kobokan. Warga pun dihimbau tetap berhati-hati dan waspada karena Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3. Seorang pekerja bangunan tersengat aliran listrik saat tengah membangun masjid di Sleman, Yogyakarta. Proses evakuasi berlangsung dramatis saat korban diturunkan dari lantai 2 masjid menggunakan tandu yang dikaitkan dengan tali. Pasar Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat semakin ramai dikunjungi oleh pembeli. Pemirsa, informasinya kami hadirkan usai jeda berikut. Masjid peninggalan Wali Songo, penyebar Islam Sunan Ampel dari hampir 6 abad lalu, pemirsa, masih berdiri kokoh di Surabaya, Jawa Timur. Masjid tersebut menjadi saksi sejarah syiar Islam di Tanah Jawa dan juga menjadi saksi perjuangan kemerdekaan melawan penjajah Belanda. Bulan suci Ramadan menjadi berkah bagi perajin seni kaligrafi 3 dimensi. Salah satu perajin di Jawa Timur mengaku omsetnya naik hingga 4 kali lipat. Namun ia masih kesulitan pemirsa menemukan calon penerusnya yang punya jiwa seni yang tinggi. Sudah hampir waktu berbuka, sekitar 2 jam menjelang berbuka ini masih ramai di sana. Fatima Albar, Pusat tampaknya siap-siap mau borong ini Fatima Albar ya. Pemirsa, sejumlah warga mulai bersiap menyambut hari Lebaran dengan memanfaatkan libur akhir pekan untuk berburu kue khas Lebaran di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya Bandung, warga luar Kota Bandung pun turut serta berburu kue Lebaran di Pasar Kosambi. Warga di Yogyakarta memadati Kampung Sore Kauman untuk mencari takjil berbuka puasa. Seperti apa pemirsa suasana di sana? Kami nanti akan kabarkan untuk Anda usai jeda berikut. Di Stasiun Cimahi, Jawa Barat, tiket mudik sudah terjual 100% lebih banyak pemirsa, alias lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Jumlah pemudik diprediksi mengalami lonjakan pada H-10 hingga H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. CEO TV One, Taufan Eko Nugroho menghadiri talkshow Muslim Market Indonesia. Tema yang diusung kali ini adalah siapa biang bisnis nggak bisa tanpa riba. Siapa bilang maksudnya pemirsa bisnis nggak bisa tanpa riba. Pengelola Jalan Tol Trans Sumatera Lampung memastikan kondisi ruas jalan beserta fasilitas di jalan tol berikut tempat peristirahatan, rest area, nyaman digunakan oleh pemudik. Sejumlah layanan di rest area pun turut ditambahkan seperti penambahan toilet, SPBU dan juga bengkel siaga. Warga di Yogyakarta memadati Kampung Sore Kauman untuk mencari takjil berbuka puasa. Pemirsa, pembentukan koalisi besar partai politik terus menguat saat sejumlah elit partai bergantian menemui Prabowo Subianto. Kita akan bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, manuver pembentukan koalisi besar partai politik terus menguat saat sejumlah elit partai bergantian menemui Prabowo Subianto.
Menyambut terbuka jika partai lain bergabung, Prabowo digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden dengan gerbong parpol yang kuat. Lantas bagaimana dengan PDIP? Apakah bakal masuk koalisi Jumbo Prabowo atau justru nanti akan jadi rival di Pilpres 2024? Pemirsa, apakah rangkaian pertemuan yang sudah kita lihat tadi ini menunjukkan bahwa koalisi besar akan segera terbentuk? Akankah gagasan koalisi besar ini akan serta mengajak PDIP? Atau justru pertanyaannya, seperti yang Anda saksikan di paket tadi, pemirsa, PDIP justru akan menjadi lawan politik? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pemirsa di Bojonegoro, Jawa Timur. Jelang berbuka puasa, sejumlah model melakukan catwalk bersama dengan klub motor dan mobil. Mereka juga berbagi takjil kepada warga yang hadir ke acara tersebut. Pemirsa, beberapa menit lagi nanti kita akan menuju waktu berbuka puasa. Tapi sebelum itu kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak jelang berbuka berikut ini yang kami persembahkan tentunya untuk Anda sembari menunggu waktu berbuka puasa. Pemirsa, guna mengantisipasi peredaran makanan dan minuman menu berbuka puasa atau takjil yang mengandung bahan berbahaya, Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Barat menggelar razia. Polres Aceh Barat memasak dan membagikan kari kambing khas Aceh pada pengguna jalan untuk bekal Partai Golkar menyelenggarakan peringatan Nuzul Quran dan buka puasa bersama keluarga besar Partai Golkar. Informasi terkini dari acara peringatan Nuzul Quran dan buka puasa bersama pemirsa di keluarga besar Partai Golkar. Saat ini kami akan menuju langsung ke rekan kami, ada calon penumpang KRL di stasiun kereta Cimekar, Bandung Barat terjebak di dalam lift. Ibu dan anak asal Magelang diduga menjadi korban dukun pengganda uang Mbah Slamet. Status keduanya masih menunggu hasil identifikasi dari tes DNA. Keduanya pemirsa memang sempat pamit pada keluarga untuk ke Banjarnegara dan sejak saat itu tak pernah bisa dihubungi lagi. Pemirsa, untuk memperbarui informasi seputar korban dari dukun palsu pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet, kita telah terhubung dengan salah satu keluarga korban. Pemirsa, hujan membasahi Masjidil Haram di kota Mekah, Arab Saudi pada Sabtu sore waktu setempat. Namun meskipun hujan turun, banyak jemaah yang tetap bertahan dalam syaf dan berdoa. Karena dalam agama Islam salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah saat hujan turun. Hujan yang turun tak menyurutkan semangat para jemaah umroh yang sedang melakukan tawaf, pemirsa, di depan Ka'bah. Sama sepertinya setelah berpuasa selama 15 jam, umat Islam di Rusia, pemirsa, berbuka puasa bersama di Masjid Katedral Moskow. Masjid memiliki museum Islam yang menceritakan mengenai sejarah perkembangan Islam di Rusia dan proses pembangunan masjid seperti apa. Kemudian keindahan masjid ini, berikut informasi dari Faiz Arsyad di Moskow, Rusia. Atraksi kemudian juga manuver pemirsa pesawat udara menjadi tontonan menarik dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 TNI Angkatan Udara. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam program Kabar Petang hari ini. Jangan lupa untuk tetap terus memperbarui informasi Anda dengan mengakses laman tvnews.com. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam bersama Putri Viola. Selamat malam, sampai jumpa.